Huru-hara rumah tangga usai dilantik menjadi ASN P3K kembali terjadi. Kali ini di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Seorang pegawai berstatus ASN P3K diduga menikah siri dengan seorang pria beristri. Hasilnya perceraian pun tidak bisa dihindari. SK PNS diterima, cerai pun tiba. Begitulah yang dialami Fitriana, istri sah dari seorang pria berinisial RA di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Fitriana mengaku gugatan cerai yang dilayangkan suaminya bukan karena masalah rumah tangga, melainkan karena RA telah menikah siri dengan seorang perempuan berstatus ASN P3K yang baru saja dilantik. Perceraian pasangan suami istri belakangan menunjukkan peningkatan dari kalangan masyarakat biasa bahkan hingga selebritas tak luput dari ketukan palu putusan pengadilan agama. Namun siapa sangka dari total 394.000 lebih kasus cerai, 73% gugatan diajukan oleh pihak perempuan atau istri. Sebut saja Sabrina Khairunisa, istri dari selebritas Deddy Corbuzier, Raisa, istri dari Haimis Daud, dan sederet selebritas perempuan lain yang dengan tegas mengambil langkah gugat cerai secara resmi. Beragam alasan yang melatar belakangi pasangan suami istri akhirnya memilih untuk berpisah. 64% disebabkan karena perselisihan terus-menerus, 25% masalah ekonomi, dan juga ditinggalkan oleh salah satu pihak. Fenomena cerai ini turut menjadi perhatian khusus pemerintah. Banyaknya pasangan muda menikah tanpa pemahaman mendalam tentang tanggung jawab emosional dan spiritual dinilai menjadi salah satu penyebabnya. Karena itulah, Kementerian Agama bertekad memperluas edukasi pranikah agar tidak mudah bagi pasutri untuk mengucapkan kata cerai. Mirisnya lagi, sesuai data Kemenak, tingginya angka perceraian dibarengi dengan penurunan angka pernikahan terus-menerus. Tim Liputan iNews melaporkan. Mahkamah Kehormatan Dewan menyatakan Ahmad Syahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbach terbukti melanggar etik. Sementara Adis Kadir dan Uya Kuya tak terbukti langgar etik dan bisa aktif kembali menjadi anggota DPR. Lima anggota DPR RI nonaktif menjalani sidang Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD di Jakarta. Hasilnya Ahmad Syahroni terbukti melanggar etik dan divonis nonaktif selama 6 bulan. Nafa Urbach dinonaktifkan 3 bulan, sementara Eko Patrio 4 bulan. Menghukum teradu 5 Dr. Ahmad Syahroni SE.M.Com nonaktif selama 6 bulan, berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Nasional Demokrat. 13 menyatakan teradu 1, teradu 2, teradu 3, teradu 4, dan teradu 5 selama masa penonaktifan tidak mendapatkan hak keuangan. Usai menjalani sidang etik, Surya Utama atau Uya Kuya menyampaikan menerima dan menghargai putusan dari MKD serta menjadikan peristiwa yang terjadi sebagai pembelajaran hidup. Berbeda dengan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, ia enggan memberikan pernyataan dan hanya mengungkapkan terima kasih kepada MKD sambil meninggalkan awak media. Mas, dikit aja mas. Dikit yang bisa disampaikan mas. Ada yang bisa disampaikan mas? Nggak ada yang disampaikan. Terima kasih buat MKD. Sidang etik 5 anggota DPR digelar usai unjuk rasa di depan gedung DPR RI pada Agustus lalu. Aksi massa muncul setelah beredar unggahan medsos pernyataan publik dan gestur yang dinilai sejumlah kalangan tidak mencerminkan etika parlemen, terutama saat sidang tahunan MPR, DPR, DPD RI. Tim Liputan iNews melaporkan. Baru 4 bulan dilantik sebagai Gubernur Riau, Abdul Wahid langsung cari uang dari korupsi. Politisi PKB itu ditetapkan sebagai tersangka setelah memeras anak buahnya dan minta jatah preman 7 miliar rupiah. Uang haram itu dipakai Abdul Wahid untuk jalan-jalan ke luar negeri. Setelah pemeriksaan belasan jam, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka. Sebelumnya politisi PKB itu bersama 9 orang lainnya ditangkap dalam operasi tangkap tangan di Riau 3 November lalu. KPK menyebut gubernur mantan cleaning service itu meminta jatah preman 5% atau senilai 7 miliar rupiah dari bawahannya.
Fee tersebut sebagai imbalan atas penambahan anggaran pembangunan jalan dan jembatan dari 71,5 miliar menjadi 177,4 miliar rupiah. Untuk memenuhi hasrat rakus sang gubernur, para kepala UPT di Dinas PUPR harus pinjam uang sana-sini dan gade sertifikat rumah demi bisa setor ke gubernur dan tidak dicopot dari jabatannya. Ironisnya lagi, uang hasil memeras bawahan itu dipakai Abdul Wahid untuk jalan-jalan ke luar negeri. Namun saudara Mas yang merepresentasikan saudara AW meminta fee sebesar 5%. Atau 7 miliar. Bagi yang tidak menuruti perintah tersebut, diancam dengan pencopotan ataupun mutasi dari jabatannya. Di kalangan Dinas PUPR PKPP Riau, permintaan ini dikenal sebagai istilah jatah preman. Menurut KPK, jatah preman disetorkan 3 kali pada Juni atau hanya 4 bulan setelah dilantik, juga pada Agustus dan November 2025. Saat setoran ketiga itulah Abdul Wahid dicokok KPK. Selain Gubernur Riau Abdul Wahid, KPK juga menetapkan 2 orang lain sebagai tersangka, yaitu Kepala Dinas PUPR PKPP Muhammad Arif Setiawan dan tenaga ahli Gubernur Dani M. Nur Salam. Gimana, Pak? Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pejabat ada jatah preman tapi warga ditolak dari rumah sakit karena tidak punya KTP. Ini terjadi terhadap remaja asal Baduy yang berjualan madu keliling. Ia menjadi sasaran begal tapi ditolak rumah sakit. Remaja asal Baduy Dalam, Revan 16 tahun, terluka di bagian lengan karena berusaha melawan saat menghadapi 4 pembegal. Akibatnya, ia harus kehilangan uang sebesar 3 juta rupiah dan 10 botol madu dagangannya. Ironisnya, saat terluka parah dan berusaha meminta bantuan medis ke rumah sakit, korban ditolak lantaran tidak memiliki KTP. Korban akhirnya memutuskan berjalan kaki mencari pertolongan kenalannya. Ini mabacok nih. Ngelawan dulu apa gimana tadi? Saya kan kurang kan di Cokotas gitu, jadi kurang bela diri salah dikemang mampu orang nak. Berapa banyak orang? 4 orang. Tapi ngelawannya cuma 2an. Oh. Aksi pembegalan ini terjadi pada Minggu dini hari 2 November 2025 lalu saat korban berjalan kaki di Jalan Pramuka Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno menyatakan akan menelusuri kasus warga Baduy Dalam ini. Ia juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait penerbitan dokumen kependudukan bagi masyarakat adat seperti warga Baduy. Saat ini, kasus sudah dalam penanganan pihak kepolisian. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.